Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hafiz. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan 2024 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya di stasiun klimatologi di daerah Ciparanje, yaitu melakukan pengamatan mengenai alat pengukur data curah hujan dengan tujuan untuk mengetahui komponen, fungsi, serta cara kerja alat-alat pada stasiun tersebut. Alat pertama yaitu Campbell-Stock, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Komponen utamanya antara lain ada bola lensa, pengukur sudut horizontal, pengukur sudut bola lensa, serta kertas pias. Nah, untuk cara kerjanya alat ini, yaitu cahaya matahari akan dipantulkan melalui bola lensa, lalu memusatkannya ke kertas pias hingga terbakar. Nah, kertas yang terbakar ini nantinya akan sebagai penanda lamanya penyinaran matahari berlangsung. Cara membacanya itu ada 3 jenis, yaitu kertas pias panjang untuk musim hujan, kertas pias pendek untuk musim kemarau, serta kertas pias lurus untuk musim transisi. Nah, alat Campbell-Stock ini wajib ditempatkan di tempat yang terbuka atau di tempat yang tidak banyak pepohonan ataupun bayangan, sehingga pengukurannya dapat secara akurat. Alat yang kedua yaitu omborometer, atau disebut juga sebagai penakar hujan, yang digunakan untuk mengukur jumlah kadar air hujan dalam suatu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. Komponen utamanya antara lain ada corong penampung, tabung penampung, gelas ukur, dan juga pelindung atau saringan yang digunakan untuk mencegah kotoran masuk ke dalam air hujan. Cara kerja omborometer yaitu air hujan akan masuk ke dalam corong penampung lalu masuk ke dalam tabung. Lalu volume air akan diukur melalui gelas ukur yang nantinya akan diketahui jumlah kadar air hujan perhariannya. Nah, omborometer ini juga harus ditempatkan di tempat yang terbuka agar air hujan yang masuk nantinya tidak terhalang oleh objek lainnya. Yang ketiga ada anemometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Komponen utamanya ada cawan musi, penyangga, serta speedometer atau pengukur kecepatan. Terkadang juga ada anemometer yang terdapat di dalamnya penunjuk arah mata angin. Cara kerjanya yaitu cawan musi akan berputar mengikuti cepatnya angin yang bertiup. Lalu akan dikonversi menjadi data dalam bentuk meter per second. Anemometer ini juga harus ditempatkan di tempat yang terbuka agar angin yang bertiup dapat bebas hambatan. Alat keempat yaitu sangkar cuaca. Sangkar cuaca yaitu alat yang digunakan untuk melindungi termometer bola basah, bola kering, serta hygrometer. Nah, komponen utama yang wajib ada pada sangkar cuaca yaitu sangkar yang berjeruji yang digunakan untuk sirkulasi udara lancar. Yang kedua ada pintu yang gampang dibuka. Lalu ada tiang penyangga sangkar cuaca yang wajib memiliki ketinggian 1,2 sampai 1,5 cm di atas permukaan tanah, serta cat berwarna putih yang digunakan agar dapat memantulkan cahaya matahari sehingga suhu di dalamnya tetap stabil. Nah, sangkar cuaca ini juga wajib diletakkan di area yang terbuka agar datanya didapat dapat sesuai dengan suhu lingkungan yang sebenarnya. Dan juga sangkar cuaca juga wajib menghadap utara ke selatan agar cahaya matahari tidak terpapar langsung ke dalam sangkar cuacanya. Yang kelima ada panci evaporasi yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat laju penguapan air. Komponen utamanya ada panci, lalu ada air yang dimasukkan ke dalam panci, lalu ada hook gout yang digunakan sebagai alat ukur seberapa cepat penurunan airnya, lalu ada steel well yang digunakan untuk menstabilkan permukaan air. Nah, panci evaporasi ini wajib ditempatkan di tempat yang terbuka agar mendapat paparan cahaya matahari secara langsung. Yang terakhir ada Hellman, digunakan untuk penakar curah hujan otomatis dan juga seberapa lama hujan terjadi. Beberapa komponen serta fungsi-fungsinya yaitu antara lain ada corong, leher corong, tempat air masuk, lalu selang karet, tabung kolektor, pelampung yang ada dalam tabung kolektor yang nantinya bakalan naik turun untuk menggerakkan tangkai pena lalu menuliskan grafik rumput. Lalu ada tangkai pena, kertas pias yang menunjukkan angka
seberapa besar curah hujan paling besar adalah 10 mm, dan juga menunjukkan seberapa lama curah hujan terjadi dalam kurung per jam. Lalu ada selang sifon yang digunakan untuk membuang air bekas pengukuran ke penadah. Lalu terakhir ada ember penadah. Nah, itu tadi merupakan keenam alat yang saya amati di stasiun klimatologi di daerah Ciparanje. Dari keenam alat itu memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya untuk mengukur data curah hujan, penyinaran matahari, kadar air, kelembapan udara, serta suhu. Data yang diambil pun juga sangat berfungsi di berbagai bidang penting, diantaranya bidang pertanian, perencanaan tata ruang, hingga mitigasi bencana dan iklim. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.